1 hari sebelum pengerupukan itu ada yang namanya persiapan dari warga masyarakat yang ada di Bali, khususnya Desa Sangsit yang aku rekam saat ini, di mana mereka ini sedang menyiapkan ogoh-ogoh terbaik mereka untuk pentas di esok harinya. Pokoknya gimana caranya besok melakukan penampilan yang terbaik seperti ini. Di malam ini para seniman yang ada di Desa Sangsit itu memastikan apakah semuanya berfungsi dengan baik, dari kepala yang bergerak dan juga ada baling-baling di belakang bahunya ogoh-ogoh. Nah, setelah diperiksa semua, ternyata ada sedikit kendala dari baling-baling dari belakang ogoh-ogohnya. Dengan waktu yang begitu mepet, para seniman yang ada di Banjarku berusaha yang terbaik di hari itu untuk pementasan ogoh-ogoh di hari esoknya. Situasi ogoh-ogoh di Banjarku itu beda banget dengan situasi ogoh-ogoh di Banjar Duran Tukar, di mana di Banjar ini itu 99% itu hampir selesai. Dan ketika aku datang di sini, aku udah disambut dari anak kecil sampai dewasa untuk merekam ogoh-ogoh mereka. Jadi mereka ini tinggal menikmati dan tinggal diarah aja ogoh-ogohnya untuk esok harinya. Dan seperti biasa, sambil melihat ogoh-ogoh yang mereka sudah selesaikan berhari-hari dan akhirnya jadi, mereka itu menikmati yang namanya minuman tradisional yang ada di Bali. Dan mereka ini mempunyai julukan On The River. Dari STT Saraswati sangat mendukung dengan adanya perlombaan saat lomba. Ya, intinya Desa Sangsit harus berani mengadakan lomba di setiap nyepi Merdeka. Tepat banget di belakangku itu ada yang namanya ogoh-ogoh. Dan tibalah di hari esoknya, di mana di hari esoknya sebagian besar ogoh-ogoh yang ada di Desa Sangsit itu akan melewati yang namanya jalur Banjar Celuk. Nah, di sini aku berkesempatan untuk merekam semuanya, persiapan mereka, perjalanan mereka menuju ke pusat dari perkumpulannya ogoh-ogoh, yaitu di pasar Desa Sangsit. Di sini sekarang Banjarku sedang melakukan yang namanya pengecekan, ya, memastikan kepalanya itu bergerak dan juga di belakangnya. Ya, itu perlu banget dilakukan agar nanti pas pementasan itu bagus hasilnya. Dengan memanfaatkan waktu yang tersisa, seniman yang ada di Banjarku itu mengeluarkan semua kemampuannya di waktu itu. Tapi apa daya, baling-baling yang ada di belakang itu ternyata tidak bisa bergerak lagi. Informasi yang aku dapatkan, katanya salah satu mesinnya terjadi yang namanya konslet. So, jadi beginilah prosesnya ya. Jadi di bawah ogoh-ogohnya itu ada yang namanya tampol. Yang pastinya itu buat bergerak kepalanya, lampunya, dan ya yang lain sebagainya. Selama proses persiapan dari Banjar Celuk, banyak ogoh-ogoh yang datang dari arah lain dan mereka 100% sudah siap untuk pementasan nanti malam. Dan muncullah pocong yang kita review sebelumnya, di mana sebelumnya pocong ini kalem banget, tapi sekarang itu pocongnya bener-bener serem banget dan juga pakai jubah berwarna poleng dan membawa sesuatu, aku nggak tahu itu apa. Coba kita periksa. Untuk ogoh-ogoh Banjar Celuk untuk saat ini baru 6 yang berbaris di sini, ya. Ada lagi satu ogoh-ogoh SpongeBob tapi masih di Balai Banjar. Kayaknya nunggu dia baru kita berangkat bersamaan. Tidak berselang lama, ogoh-ogoh yang lainnya juga berdatangan dengan grupnya masing-masing dan mereka penuh dengan energi. Tidak hanya bocil-bocil aja yang teriak penuh dengan semangat, tapi yang dewasanya juga mereka tidak kalah saing. Maju, Raden, maju. Karena jam sudah menunjukkan siang banget dan cuaca sangat panas sekali, dan pada akhirnya semua ogoh Banjar Celuk itu sudah berkumpul dan saatnya kita berangkat menuju ke pasar Desa Sangsit. Dan beginilah situasi di jalan di saat itu. Jadi inilah Bali. Di saat itu benar-benar macet. Jadi harus saling memahami. Inilah hari raya Nyepi yang ada di Bali. Semuanya OTW ke pasar Desa Sangsit. Dan ini selaku owner Raka Dekorasi. Di balik bergeraknya kepala ogoh-ogoh dari Banjar Celuk, ternyata itu ada campur tangan dari Raka Dekorasi beserta anggotanya. Mana? Buat? Nggak ada rodanya loh. Buat? Sebagian besar yang kulihat, khususnya ogoh-ogoh yang besar, itu ada rodanya, jadi santai untuk mengangkatnya. Tapi untuk ogoh-ogoh yang kecil itu tidak ada rodanya dan mereka emang terbaik. Untuk hari ini cuacanya mendukung, Joey Passing Lip.
Woi! Dan semua ogoh-ogoh pun merapatkan barisannya. Jadi ogoh-ogoh Banjarceluk itu urutannya nomor 2, sedangkan yang pertama itu ada Banjar Tegal. Jadi mereka harus bisa mengatur tempat ogoh-ogoh mereka agar tidak terjadi yang namanya gesekan. Dan di belakang saya itu udah banyak banget ada ogoh-ogoh. Yuk nanti kita review.